Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai CBDC atau Central Bank Digital Currency. Tapi sebelum itu izinkan kami perkenalkan satu persatu. Saya Queen Anissa. Saya Rika Apriani. Saya Rebecca Demurnay Gula. Saya Renita Berutarigan. Saya Resti Amara. Saya Regita Amalia Saskia. Definisi CBDC. CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang tunai. Dan CBDC juga adalah alat pembayaran digital, tetapi dengan atribut teknologi yang berbeda. CBDC mengadopsi teknologi dasar dari cryptocurrency, yaitu Distributed Ledger Technology atau DLT, atau sering disebut blockchain teknologi dengan izin khusus. DLT adalah jenis database yang tersebar di beberapa tempat atau server dan tidak memerlukan perantara transaksi. Manfaat CBDC yaitu 1. Kemungkinan untuk memberlakukan pembatasan transaksi. Batasan transaksi menurut jenis transaksi dapat dirancang untuk memenuhi kehati-hatian dan pengamanan lainnya, termasuk anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme. Yang kedua, karena semua transaksi dapat dilacak, data yang dihasilkan oleh CBDC juga akan menawarkan tingkat transparansi yang lebih baik. Dapat berfungsi sebagai alat pencegahan krisis karena dapat memantau transaksi retail dan mendeteksi pola pembayaran yang tidak biasa. Yang ketiga, rush money atau pengambilan uang besar-besaran serentak oleh masyarakat. Saat krisis ekonomi kemungkinan tidak akan terjadi karena CBDC tersimpan di bank sentral yang relatif bebas risiko. Dampak CBDC yaitu 1. Bertindak sebagai enabler untuk perdagangan secara mobil dan digital. CBDC dapat menggantikan model pembayaran saat ini, di mana uang dikirim lebih cepat, efisien, dan efektif. Yang kedua, memantau money supply secara efektif. Bank sentral yang mengeluarkan cryptocurrency dapat membantu pembuatan kebijaksanaan mengendalikan jumlah uang dalam ekonomi, termasuk pasokan cryptocurrency. Saat ini, hal tersebut tidak memungkinkan karena bank pencipta uang dengan menggunakan deposit sebagai peminjaman. Yang ketiga, biaya lebih rendah. CBDC akan memungkinkan sistem perbankan memotong biaya penerbitan, sirkulasi, dan penanganan uang kertas. Selain itu, biaya transaksi akan berkurang secara signifikan, terutama untuk cross-border transaction. CBDC vs cryptocurrency. Untuk tipe blockchain-nya, yang pertama, CBDC menggunakan blockchain dengan izin khusus atau privat. 2. Kripto menggunakan blockchain publik, sehingga blockchain CBDC bersifat tersentralisasi. Untuk desentralisasi, bank sentral menentukan aturan jaringan CBDC, misal jumlah pasokannya. Kedua, otoritas pada jaringan kripto terletak pada pasarnya itu sendiri. Untuk fungsi CBDC sendiri, yaitu transaksi dan pembayaran seperti biasa. Fungsi kripto biasanya digunakan untuk tujuan spekulatif dan sistem pembayaran tergantung dari regulasi tiap negara. Berikut studi kasus ECNY atau Cina. Definisi ECNY atau Digital Yuan adalah versi digital dari mata uang fiat yang dikeluarkan oleh PBOC dan dioperasikan oleh operator yang berwenang dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, ECNY merupakan mata uang fiat yang diterbitkan oleh bank sentral. Kedua, ECNY merupakan substitusi utama dari kas dalam peredaran atau MO dan akan berdampingan dengan fisik RMB. Yang ketiga, sebagai retail CBDC, ECNY mengutamakan untuk melayani permintaan pembayaran retail domestik. Sejarah perkembangan ECNY atau Digital Yuan. Pengembangan yuan digital oleh People's Bank of China atau PBOC mencerminkan komitmen jangka panjang
Tiongkok dalam memimpin inovasi mata uang digital. Dimulai sejak 2014 dengan pembentukan gugus tugas riset, proyek ini berkembang melalui pendirian infrastruktur institusional pada 2016 dan kolaborasi dengan sektor komersial pada 2017. Uji coba publik dimulai pada 2020 dan semakin meluas pada 2021. Dengan pendekatan bertahap dan terstruktur, SCNY dirancang sebagai mata uang digital nasional yang mendukung efisiensi sistem pembayaran, pengawasan keuangan, serta keamanan ekonomi digital. Penerbitan SCNY oleh Bank Sentral China, bisa dibilang PBOC, membawa dampak besar baik secara domestik maupun internasional. Di dalam negeri, SCNY meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memperkuat kontrol moneter, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong inovasi teknologi. Secara global, SCNY digunakan sebagai alat strategis untuk mengurangi dominasi dolar AS, memperluas pengaruh China melalui diplomasi keuangan, dan menyediakan alternatif sistem pembayaran yang lebih mandiri dengan desain yang cermat. SCNY menjadi instrumen penting dalam transformasi sistem keuangan China menuju arah yang lebih modern, aman, dan berdaulat. Studi kasus Ekorna atau Swedia. Definisi Ekorna. Ekorna adalah mata uang digital resmi yang sedang dikembangkan oleh Bank Sentral Swedia atau Riksbank sebagai bentuk digital dari krona Swedia. Dirancang untuk memungkinkan masyarakat menggunakan uang negara dalam bentuk digital, sehingga memberikan pilihan antara uang negara dan uang swasta dalam transaksi pembayaran. Sejarah perkembangan Ekorna. Ekorna merupakan bentuk inovatif dari krona Swedia yang dikembangkan sebagai respon terhadap penurunan penggunaan uang tunai dan meningkatnya digitalisasi transaksi. Inisiatif ini menandakan langkah awal Swedia sebagai pelopor dalam pengembangan mata uang digital Bank Sentral atau CBCD, dengan tujuan menyediakan alternatif pembayaran digital yang aman, inklusif, dan modern. Melalui serangkaian uji coba dan pengembangan teknologi, Ekorna menunjukkan komitmen Riksbank dalam menjaga akses masyarakat terhadap uang negara di era ekonomi digital, serta menjadi model bagi negara lain dalam membangun sistem moneter digital masa depan. Karakteristik Ekorna. Ekorna merupakan bentuk digital resmi dari mata uang Swedia yang diterbitkan oleh Riksbank untuk melengkapi peran utama tunai di tengah era digitalisasi. Dirancang sebagai alat pembayaran yang aman, inklusif, dan modern, Ekorna memiliki kemampuan melayani transaksi daring maupun offline, serta memperkuat ketahanan sistem pembayaran nasional. Penggunaan dapat mendorong inovasi, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi pasar. Berbasis teknologi ledger terdistribusi dan memiliki status legal tender, Ekorna hadir sebagai instrumen keuangan negara yang diadaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan ekonomi digital masa depan. Dampak Ekorna. Ekorna membawa dampak signifikan dalam memperkuat sistem pembayaran digital Swedia, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung efisiensi dan ketahanan ekonomi nasional. Dengan memberikan akses luas terhadap uang digital resmi, Ekorna dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal dan menjadi sarana adaptasi terhadap digitalisasi ekonomi. Meski berpotensi memperkuat stabilitas moneter dan menjadikan Swedia sebagai model global dalam implementasi CBDC, Ekorna juga menuntut pengelola risiko yang hati-hati, khususnya terkait privasi, keamanan cyber, dan stabilitas sistem keuangan agar manfaatnya dapat tercapai tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi yang ada. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.